Ya. Itu apa? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang ditambah-tambah dari agama atau sesuatu yang baru. Itu bid'ah. Jadi misalnya sekarang ada sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Polai seneng sholat, lagi seneng sholat, awake sehat, lagi akeh duwike, dadi dijimbui, wis aku 5 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, gak oleh sholat diimbui-imbui. Ya tetep ae 4 rakaat ya, 4 rakaat gitu. Terus apa lagi? Misalnya ono cek tambah mantep muni takbiratul ihram gini, Allahu Akbar. Ono biyen, saiki ono kadang-kadang ketok. Tadi diputer dhisik tangan. Ini bid'ah. Enggak pernah dilakukan Rasul maupun para sahabat maupun ulama-ulama, enggak pernah. Ini membuat hal-hal yang baru, itu namanya bid'ah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang dikatakan orang-orang Salafi atau orang-orang Wahabi terutama yang menentang adanya tahlilan. Nah, tahlilan itu ada dua. Tahlilan kumpulan, ya, tahlilan kumpulan di malam Jumat itu bagus. Lek ana wong apa iku ngomong itu bid'ah, menake wong iku dikai dhuwit sing akeh kon minggat, ya. Kok diantem misaken. Apa sih yang dibaca dari kumpulan apa ini jenenge? Tahlilan. Pertama, lek ini nggone nggone lor-lor itu biasa pakai surat Yasin dulu. Setelah itu kulhu, terus kul al-falak, kemudian anas, kemudian dirangkai dengan yang lain, semuanya itu dari Quran atau disisipi dengan hadis. Dus kabeh apik kok muni bid'ah dolalah itu loh. Ya biar saja kalau memang Rasulullah dulu nggak pernah kumpulan-kumpulan tuh nggak pernah, nggak ono zaman Rasulullah, zaman sahabat kumpulan dibaan ngono nggak ono. Kumpulan tahlilan nggak ono. Terus kita dikatakan sebagai menciptakan hal-hal baru. Bukan, ini adalah cara untuk mengumpulkan orang di dalam forum yang baik. Sudah kumpul dikasih bacaan-bacaan gitu, tujuan iku kaya ngono. Seandainya enggak ono kumpulan-kumpulan ngono, wong-wong iki akhirnya jarang ketemu ambek tanggane. Engko lek ketemu akhirnya lek ngomong ngene warung kopi yang gedapiah tutuk ngalor ngidul gak karu-karuan. Lah mending kumpulan setiap malam Jumat baca-baca, yang dibaca itu Quran. Kan itu bagus. Jadi tidak bid'ah. Abah mengatakan itu tidak bid'ah. Nah, sekarang masalahnya kalau ada tahlilan pada waktu ada orang meninggal, itu yang jadi masalah ulama. Tapi apa tetap mengatakan itu tidak bid'ah. Karena kita sebenarnya disuruh oleh Rasulullah dan dicontohi oleh Rasulullah sendiri untuk mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Wah, Rasulullah sendiri kalau melewati kuburan makam itu selalu berdoa. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlat diyar. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu jadi Rasulullah sendiri itu mendoakan orang-orang yang meninggal. Lah sapa ae sing ana kuburan nek kono yo kabeh didongakno mbek Rasulullah. Semoga keselamatan atasmu wahai ahli kubur. Begitu. Jadi kita mencontoh, hanya saja caranya berbeda dengan Rasulullah.
Rasulullah. Kita tetap acuannya mencontoh Rasulullah begitu. Jadi apa bid'ah? Bid'ah adalah hal-hal yang baru yang dibuat atau diciptakan oleh manusia. Ya kayak mau contohnya. Terus Pakaian ihram itu terbuat dari apa? ihram itu pakaian biasa. Klambi kain biasa itu ihram, sama dengan kain kita. Cuma ihram itu hanya untuk waktu menunaikan ibadah haji dan apa sih itu umroh. Hanya itu saja. Jadi untuk mengelilingi mana ini Ka'bah, nah itu harus berpakaian ihram. Di sana tidak boleh berpakaian yang lain. Loh, kalau selain setelah atau sebelum menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh itu tidak apa-apa pakai sarung biasa ini gak apa-apa, pakai celana gak apa-apa. Ihram itu adalah pakaian yang tidak berjahit. Tadi biyen, zaman biyen ya, film-film Arab lek nonton film Arab. Kayak sarung ini, kain dawa diselempang-selempang nang ini, terus apa iku? Terus iki diselempang nang ini. Dadi ketok keleke. Ketok keleke sing tengen. Itu pakaian ihram. Iku koyo pakaian zaman Nabi. Jarang zaman Nabi pakaiannya berjahit itu jarang. Paling lek wong sugih-sugih iku pakaiannya berjahit. Biasanya terutama laki-laki itu biasanya cuma di selempang nang ngene tok kaya wong pergi haji pakaian putih-putih kaya. Nah, lek arek tika bareng manasik haji ya. Nah, itu seperti itu. Kalau perempuan harus berjahit, harus ditutup rapat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Itu pakaian ihramnya perempuan seperti itu. Kalau laki-laki dua kain, yang satu disarungkan, yang satu diselempangkan ke pundak sini. Kelek sing tengen ketok, kelek sing kiwa ketutupan kain sampai tutup gini. Jadi kainnya nang kene selempang nang ini. Nanti kamu mudah-mudahan ditakdir Allah untuk memakai pakaian ihram. Di mana? Mekah. Berarti kamu ditakdir apa? Haji atau umroh gitu. Makanya lek ana doa seperti itu langsung kamu amin gitu. Misalnya itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh keamanan, butuh uang banyak. Gitu, baru bisa ke sana. Ayo terus. Hukumnya membaca Quran dengan baju pendek. Gak apa-apa. Hukumnya membaca Quran memakai baju pendek. Pakai kaos kutang, gak apa-apa. Gak kelambenan, lo gak apa-apa. Asalkan auratmu ketutupan. Mana aurat laki-laki? Pusar. Dari pusar sampai turun ke dengkul. Nah, kalau dengkul sama pusar ketutupan ya sudah, kamu boleh baca Quran seperti itu. Tapi masalahnya itu tidak sopan. Pengen ngadepi Pak Lurah pakaiane gawe klambi batik. Ya, diapi-api no bubuh ae ya. Klambine sing apik. Ngadepi menungso klambine sing apik, mosok ngadep nang pangeran klambine elek. Malah gak klambenan bareng. Namanya tidak menghargai. Yo pakai pakaian yang bagus. Tambah Imam Malik gitu ya, Imam Maliki yang menciptakan paham apa itu mazhab Maliki. Imam Malik itu kalau mau mengajar hadis di rumahnya Imam Malik itu ada pembantu, pelayan ya. Kalau ada tamu misalnya dilaporkan, Imam ada tamu, terus sama Imam ditanya, tolong tanyakan tamunya sedang mau ada keperluan apa. Kalau mau ngaji silakan ya, kalau
Kalau perlu yang lain juga nggak apa-apa, silakan. Suruh masuk, suruh duduk, tunggu saya dulu. Terus dilaporkan lagi, oh tamunya mau minta hadis, mau ngaji hadis. Wah, Imam Malik lek kate muni kate hadis. Hadis loh, bukan Quran ya. Kan lebih tinggi Quran daripada hadis. Misalnya iki ada buku hadis, ini ada Quran. Kamu tidak boleh begini menaruhnya, harus begini. Lebih tinggi Quran karena Quran ucapan dari Allah, sedangkan hadis itu dari Rasulullah. Allah yang harus nomor 1 begitu. Nah, Imam Malik itu adus keramas, mari ngono gawe wewangian, rambutnya disisir rapi, rambutnya wong biyen iku gondrong sampai sakmene. Biyen. Disisir rapi, pakaian yang bagus, baru sholat 2 rakaat dulu, kemudian menemui tamu untuk mengajarkan hadis. Ku hadis, apalagi Quran. Jadi kesopanannya harus dijaga, gak oleh sembarangan. Ya. Boleh pakai baju pendek tapi yang sopan begitu loh. Boleh. Ya ojo gawe kaos kutang, ngorok. Nah, itu namanya enggak menghargai ucapan atau firman Allah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Koma dengan duduk. Nah, sebenarnya sih boleh. Koma dengan duduk itu sebenarnya boleh, tapi enggak sopan lagi. Gitu ya. Namanya komat, koma. Koma itu apa? Berdiri. Masa koma berdiri kok pakai duduk? Nah, kan. Komat itu bahasa kini, aslinya bahasa Arabnya iqomah. Iqomah itu berdiri. Berdiri apa? Berdiri untuk mengerjakan sholat, begitu. Lah, yang komat juga ya harus berdiri. Wong nyuruh orang lain untuk berdiri sholat, kan begini, orang-orang setelah azan itu menunggu komat ya. Biasanya orang sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, namanya sholat apa? Ya? Namanya sholat apa? Sebelum sholat wajib? Qobliyah. Nah, 2 rakaat deh, digawe 2 rakaat. Kemudian masih belum sholat wajib juga, belum qomat juga. Nah, orang ini kan duduk-duduk. Nah, kemudian qomat. Lah qomat itu salah satu kode qomati sholat. Kode qomati sholat itu menyuruh orang untuk berdiri, menyongsong sholat wajib, sholat berjamaah. Lah mosok sing ngongkon malah lungguh. Kan gak masuk akal. Ayo ngadeg, kok cara gini ya. Ayo sholat ngadeg sholat. Wong sing lungguh iki dikongkon ngono. Saking bahasa Arabnya itu sopannya kodeko mati sholat. Sungguh engkau berdiri untuk sholat. Kodeko mati sholat. Sungguh engkau berdirilah untuk sholat. Begitu. Itu bahasa yang sopan. Secara umum bahasanya seperti itu. Lah kok cara kene gampangane, ayo salat ayo ngadeg salat. Begitu kok cara kene. Lah mosok sing ngongkon ngono iku wonge lungguh. Ya, kan gak cocok ya. Ngongkon tapi awake dhewe lungguh. Ngongkon kancane ngadeg awake dhewe lungguh. Nah, itu. Sebenarnya boleh ucapan apa itu qomat itu sambil duduk, tapi tetap itu nggak cocok dan tidak sopan. Nggak cocok ngongkon wong ngadeg awake lungguh. Hukumnya mengejek imam. Hukumnya mengejek imam. Mengejek. Oh, mengejek siapapun, nggak teman tok. Pokoknya mengejek manusia itu ada di surat Al-Hujurat.
Di surat Al-Hujurat insyaallah ayat 11. Cek lali. Ya, ngene Al-Hujurat pokoknya. Itu ada Allah berfirman apa itu? Di surat Al-Hujurat, janganlah kamu mengolok-olok kelompok lain atau orang lain. Bisa jadi orang-orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Dan wanita-wanita itu janganlah mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang lain itu yang kamu olok-olok lebih baik daripada kamu. Saiki ngene, ana wong diejek, dinyek, dihina, diolok-olok, terus sing diolok-olok meneng. Umpama Tama mengolok-olok Aryo. Terus Aryo meneng. Api endi Aryo ambek Tama? Ampian Aryo diolok-olok tapi meneng gak bales. Kalau begitu benar kata Quran tadi kan, bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Terus hukumnya bagaimana? Haram. Mengejek, mengolok-olok, menghina itu haram. Jadi dilarang keras. Itu menimbulkan pertengkaran. Masih guyon, bercanda, bergurau, jangan sampai mengeluarkan kata-kata hinaan. Alah, gasmu kok pencet ae. Oh, aja nih degel mamoh niku. Itu kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata hinaan. Apalagi yang kamu hina itu pas ambek kekurangannya koncomu. Misale yo, kok iki kan gak ono ya sing ngono. Misale ono koncomu sing sumbing lho, sing rame dipercaya. Iki wong dukuh ono. Tak ketok utune nyambi. Nah, anjane lambe sumbing asli sumbingan wong ya. Mbok ilokno ngono. Wah, gelone atine wong iku mau iso dibalesno ambek Gusti Allah. Bisa jadi kamu nanti kecelakaan sangat sumbingnya dengan orang itu. Allah nanti yang balas. Kalau orang itu diam mungkin terus minder nangis deh merasa menyesal punya bibir yang sumbing. Padahal dia kan nggak ingin sebenarnya punya bibir yang sumbing. Kalau sudah lahir kemudian sudah sumbing gak lapo, berarti kan itu takdir dari Allah. Jadi gak iso kecuali nanti ada operasi. Ababian tahu ngomong ngajak wong sing sumbing-sumbing itu untuk dioperasi digabung jadi sing suwek iki engko di garo carane dokter ya apa pokoke digabungno dadi cek gak suwek maneh ngono cek nyatu lah. Biyen ana di Pertamina ngono. Tapi wong ndoko iku sing dijak apa gak gelem. Nah, nanti Allah itu akan membalas orang yang menghina, yang mengejek. Makanya seandainya kamu dirasani wong, diejek wong, wis menengo. Dosamu itu nanti pindah ke orang itu. Tahap pertama. Tahap kedua, nanti kalau Allah itu tidak suka kepada orang yang ngejek. Kalau Allah nggak suka ya. Kalau Allah suka, orang yang ngejek dibuat sadar, dibuat bertobat. Tapi kalau Allah nggak suka kepada orang yang ngejek, Allah benci kepada orang yang ngejek, itu nanti dibuat sama seperti orang yang dihina. Dilokno sumbing, dilokno piteng, piteng harus. Nah, bahasamu apa? Pitengnya sing ini, mripate murup sing.
Kadang-kadang sing ini putih, ya, sing ini putih, sing ini kena kayak delok, sing ini gak kena. Nah, iku jenenge iteng. Nah, ana wong duwe cacat ngono diilokno. Nanti Allah yang membalas. Seandainya kamu itu dilokno wong, apapun ilokane wong, dilokno kancamu, apapun ilokane kancamu, meneng. Nanti biar Allah yang membalas. Wis meneng. Orang sabar itu selalu menang. Itu gak usah ngladeni. Sing ilokno iku mang wong apik apa wong elek? Nah, wong jelas wong elek kan, mengejek itu kan orang jelek. Berarti dia sombong kan? Mengejek itu. Mengejek kan menghina, merendahkan. Merendahkan berarti merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi kan begitu. Berarti dia sombong. Nah terus sombong itu perbuatan siapa? Setan, iblis dulu pertama dikeluarkan Allah dari surga itu gara-gara disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nggak mau karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Akhirnya oleh Allah dikeluarkan dari surga. Sebenarnya iblis dulu ada di surga. Nah, itu berarti kalau orang sombong itu memakai atau menggunakan sifatnya iblis, terus kenapa kamu ikut-ikutan nyombongi orang yang sombong? Ya wis jano, dek urusannya Allah. Itu. Biar Allah yang membalas sendiri atau Allah yang akan membuat dia bertobat. Kalau Allah sayang kepada yang menghina, Allah nanti biasanya akan membuat orang itu bertobat. Menyenggol orang, menyenggol apa saja, bukan hanya tangan, mungkin menginjak kaki, mungkin dulinan nang teman-teman ini ya, bola diantem nang tembok mendale kena konconi. Kalau itu tidak sengaja loh ya, itu berarti orang tidak tahu. Ya kan nggak sengaja nggak tahu. Hukum orang yang tidak kena hukum itu apa? Berapa orang? Tidak tahu, tidak sadar, semaput. Apa semaput? Pingsan. Kemudian apa? Lupa. Berarti orang yang tidak tahu itu tidak kena hukum. Nah, kalau temanmu tadi tidak sengaja mengenai kamu, menyenggol, menginjak atau melempar mengenai kamu, tidak sengaja, itu dia tidak berdosa, tapi wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab pertama minta maaf, tapi tanggung jawab kedua kalau itu sampai misalnya gocer ya, teman-teman kuwe gak ero kono ana kancane sing diantem iku mang apa ngono ya, tibake lugure ngenai sirahe kancane watune. Lah terus sampe gocer umpama ya, harus bertanggung jawab. Tetap wajib pertama minta maaf, kan gak sengaja. Misalnya ngantem pitik ngono, utawa ngantem kucing kerah. Tibae niku ana wong gak ero, utawa watune mendal nang wong. Gak ero kan gak sengaja. Itu tidak berdosa. Allah sendiri, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu tidak menghukum orang-orang yang tidak tahu, tidak sengaja atau tidak sadar, kemudian orang yang lupa dan orang yang pingsan atau gila. Dia tidak kena hukum 5 orang. Nah, kalau sengaja baru dia berdosa. Berarti dia sengaja membuat kerusuhan, membuat percekcokan, perselisihan, lek sengaja. Ya
dari niatnya menciptakan perselisihan saja berarti dia sudah berdosa. Itu. Monggo anu rek panu lek liwat kene tak jegal pokoknya. Nah, itu. Sengaja kan berarti punya rencana kan menjegal. Punya rencana untuk jegal. Kok cek Ivanu tigo. Nah, kayak ngono. Itu berarti punya rencana. Kalau sudah punya rencana, itu berarti sengaja. Kalau sengaja berarti dia berdosa. Itu. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selain